Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita senantiasa menyembah Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, mari kita mau angkat satu pujian. Kita bernyanyi bersama-sama hari lepas hari. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita akan memulai ibadah kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian kami. Kami menyembah, memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian tahu apa arti bahagia? Bahagia itu artinya penuh sukacita dan gembira. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita melayani sesama dengan bahagia. Artinya kita harus melayani sesama dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Untuk itu, mari kita akan mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita waktunya saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Wendy. Jadi adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya untuk duduk diam, duduk manis untuk dengar-dengaran akan cerita Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, tik-tak, tik-tak. Halo adik-adik, kita jumpa lagi saat ini ibadah. Ya, kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu, ikuti kakak dari rumah, kita satukan hati kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau sungguh baik memberkati kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan saat ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai sejauh ini dalam ibadah streaming. Nah, kita sekarang membahas tentang waktu. Tadi kakak berkaca lalu melihat diri kakak di kaca. Wah, rupanya kakak sudah tua. Kakak sudah tinggi badannya. Padahal baru kali kakak rasa kakak masih sebaya dengan kalian. Kakak masih anak-anak, kakak masih SD, tapi nggak terasa sudah seperti ini umur kakak. Nah, seperti itulah waktu. Nanti adik-adik juga pasti mengalaminya. Nanti ketika adik-adik tamat, adik-adik pasti merasa, saya sudah tamat rupanya. Nanti ketika adik-adik sudah masuk SMP, tamat, lalu ke SMA, begitu dan seterusnya. Kita pasti merasakan waktu itu seperti berputar begitu cepat. Nah, memang waktu adik-adik tidak bisa kita undur. Bahkan 1 detik pun kita tidak bisa balikkan. Melainkan waktu terus berputar, dan akhirnya kita menua. Nah, tetapi sayang adik-adik, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Banyak orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya ada kisah seperti ini. Ada seorang pemuda, dia duduk di sebuah pantai, lalu dia melihat para nelayan pulang membawa hasil tangkapan ikannya.
Hari demi hari dia terus duduk termenung melihat nelayan itu. Pada suatu hari adik-adik, ketika dia duduk melamun, melihat nelayan, dia melamunkan, andaikan saya memiliki ikan yang banyak seperti itu. Lalu adik-adik, ketika itu nelayan itu pun sampai ke darat, lalu dia berkata kepada pemuda itu, "Hei pemuda, tolong engkau jaga pancing saya ini, saya mau pergi sebentar." Nah, adik-adik, ketika dia menjaga pancing itu, dia dapat ikan 1 ekor, dapat lagi 2 ekor, sampai banyak sekali dapatnya. Lalu datanglah nelayan yang memberikan pancing kepada pemuda itu berkata, "Sudah kau jaga pancingnya?" "Sudah Pak," katanya. "Oke, kalau begitu bawa semua ikan ini." Wah, si nelayan tadi, si pemuda tadi adik-adik, dia sangat senang mendapatkan ikan yang banyak itu. Lalu ketika dia mau pulang, datanglah nelayan itu dan berkata kepada pemuda itu, "Hei pemuda." "Ya Pak nelayan," kata pemuda itu, "andaikan kau setiap hari seperti itu, mengambil kaitmu, mengambil pancingmu, lalu kau letakkan ke sungai, lalu kau ambil jalamu, kau sebarkan ke sungai, pasti kau mendapatkan ikan. Kalau kau duduk aja termenung, kau tidak mendapatkan apa-apa." Nah, kira-kira adik-adik, yang dikatakan nelayan itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaiknya. Tidak dengan hal sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada faedah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan pada saat ini berbicara juga tentang waktu. Nah, kita baca dari Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Efesus pasal ke-5 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-17. Kita bacakan, ikuti kakak bersama-sama. "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, karena waktu itu jemaat di Efesus itu banyak mengikuti cara hidup orang-orang Efesus. Orang Efesus itu adik-adik, karena kotanya itu adalah kota pelabuhan, kota perdagangan, banyak orang yang memiliki duit yang banyak. Jadi karena banyak memiliki duit, mereka menggunakan waktu itu dengan senang-senang saja, berpoya-poya, bermabuk-mabukan. Kalau di sana itu dulu sering mereka duduk bersama-sama, lalu mereka meminum minuman keras. Kalau sekarang disebut sering itu lapo tua. Mereka duduk berkumpul minum tua, lalu melakukan hal-hal yang tidak positif. Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulus, supaya kita itu jangan seperti orang bodoh. Karena orang bodoh adik-adik, dia menggunakan waktu itu bukan dengan sebaik-baiknya, tetapi dia gunakan waktu itu hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana. Usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan, dikatakan ayat ke-17. Orang bijaksana itu menggunakan waktu itu digunakan untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang bodoh, dia gunakan waktu bagaimana mencari kesenangan dirinya. Tetapi kalau orang yang bijaksana, kata Tuhan dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 17, dia mencari dan mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senang. Jadi kalau adik-adik menggunakan waktu, gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilihat oleh Paulus selanjutnya dalam firman Tuhan ini, banyak orang yang menggunakan waktu untuk mencari uang.
Seperti sering pepatah mengatakan, time is money. Waktu adalah uang. Jadi 1 detik bagi dia itu adalah uang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak menggunakan istilah itu. Tapi ada istilahnya, time is Lord. Waktu adalah Tuhan. Jadi waktu-waktu kita adalah untuk Tuhan. Bahkan waktu bekerja, waktu belajar, bahkan waktu makan sekalipun, itu adalah waktu untuk Tuhan. Jadi adik-adik, ternyata makan ini pun bisa. Itu bukan untuk Tuhan. Kira-kira bagaimana menurut adik-adik? Waktu tidak untuk Tuhan saat makan. Ketika kita makan bukan untuk Tuhan itu. Contohnya di pesta-pesta banyak itu kan. Nemburu audang makan dope, padahal adanya nasinya di tas, sudah ditaruhnya 2 bungkus. Aku belum lagi dapat katanya, padahal temannya samping belum dapat. Dia padahal sudah 2 masuk ke tasnya. Itulah waktu makan bukan untuk Tuhan. Tapi waktu makan untuk Tuhan bagaimana? Ketika ada orang yang belum makan, ada nasi kita berikan nasi itu untuk orang yang belum makan. Itulah berarti waktu untuk Tuhan. Waktu bekerja juga ada waktu bekerja untuk Tuhan, ada waktu bekerja untuk diri sendiri. Kalau waktu bekerja untuk Tuhan, itu dia bekerja untuk memuliakan Tuhan. Contohnya, orang yang bekerja tidak memuliakan Tuhan, dia bekerja dengan cara korupsi, dia bekerja dengan cara mencuri, dia bekerja dengan cara merugikan orang lain. Itulah waktu untuk diri sendiri. Karena dia terfokus bagaimana dia mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Tetapi waktu bekerja untuk Tuhan, saya bekerja bagaimana saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita bisa menolong orang lain. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adik-adik, supaya kita bijaksana dalam menggunakan waktu. Jangan waktu itu kita gunakan main game dari pagi sampai ke pagi, sampai mamaknya stres, sampai mamaknya suntuk, sampai mamaknya naik rambutnya sebelah. Itu tidak bisa kita lakukan. Bisa main game, bisa. Kakak juga sering main game. Tapi main game itu ada waktunya. Waktunya itu misalnya kita gunakan hanya 15 menit. Kakak tanya, mana lebih banyak sama adik-adik lakukan? Main game, PUBG atau lain sebagainya, Mobile Legend, atau waktu berdoa untuk Tuhan? Wah, pasti kakak bisa taruhan kalian lebih banyak main game pada berdoa. Mana lebih banyak waktu kalian? Bermain Mobile Legend tadi atau membaca firman Tuhan? Nah, kemarin sudah kita bahas, kita harus rajin baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan ini kita belajar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Nah, semoga adik-adik bisa menggunakan waktu, tidak lagi main game, tidak lagi selalu mengganggu orang lain, mengganggu kakak atau adiknya di rumah. Tapi gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu untuk kebaikan dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga kita menjadi anak terang, karena firman Tuhan ini juga temanya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang bisa menggunakan waktu Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, dan waktu itu diberikan lagi untuk Tuhan. Kita berdoa, ikuti kakak dalam hati. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kami saat ini telah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengar bagaimana kami seharusnya mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah pemberian dari Tuhan. Biarlah Bapa, kami menggunakan apa yang Tuhan berikan itu, yaitu berupa waktu, dengan sebaik-baiknya. Terutama kami gunakan untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami. Sempurnakan doa kami ini ketika kami sama-sama mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Shalom adik-adik, kita jumpa minggu depan. Tetap menjadi anak-anak terang.